Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Kalian percaya kan kalau usaha dan doa selalu berbuah manis? Itulah yang dialami oleh pemilik rumah ini. Yuk main ke Alia Garderobe, tempatnya harapan dijahit dengan indah. Wah, dijahit seperti apa tuh? Simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah bergaya klasik ini akan dibangun 2 lantai dengan luas bangunan 856 meter persegi di atas lahan seluas 480 meter persegi. Di balik tampilannya yang menawan, rumah ini punya kisah perjuangan yang mengharukan. Pemiliknya adalah sepasang kakak beradik yang berprofesi sebagai fashion designer. Mereka merintis karirnya dari nol, dan rumah ini akan menjadi buah manis yang dipetik dari kerja keras yang dilakukan pasangan dari pemilik ini. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga akan menjadi tempat bisnis untuk menghidupi keluarga pemilik dan para karyawannya. Nah, seperti apa sih detail dan desain rumah ini? Kita lihat dari depan yuk, come on. Waduh, anggun dan megah ya. Dan fasad rumah ini terinspirasi dari desain wardrobe para bangsawan Prancis di abad ke-18. Bagian tengahnya menjadi point of interest dari rumah ini, dan desain wardrobe bangsawan ini dipilih karena arsitek kami terinspirasi dari profesi pemilik sebagai seorang fashion designer. Sehingga rumah ini pun punya karakter dan nilai yang lebih bagi pemilik. Gaya modern klasik sendiri dipilih karena cocok untuk merepresentasikan karya-karya pemilik yang elegan dan classy. Nanti kita bakal lihat bagian dalamnya ya. Satu bagian yang gak kalah menarik adalah bagian pagar rumah ini. Saat terbuka seperti ini, terlihat seperti pagar biasa. Tapi saat pagar ini tertutup, kita akan melihat area taman layaknya pertunjukan visual yang menawan. Menurut kalian gimana konsepnya? Coba komen di bawah ya. Melewati pagar, kita akan menemukan area carport dan garasi. Dan carport ini dikasih space yang cukup luas sebagai area parkir kendaraan customer nanti. Terdapat area yang dilindungi oleh dak beton sehingga kendaraan dapat aman dari hujan dan juga panas. Khusus untuk kendaraan pribadi pemilik, terdapat garasi di area ini. Nah, dari sini kita juga bisa lihat desain rumahnya secara lebih detail. Terdapat 2 buah pilar yang menjadi simbol kokohnya hubungan kakak beradik pemilik rumah ini. Pilarnya diberi warna gelap sebagai aksen yang elegan bagi fasad rumah. Ada yang unik dari pilar ini loh. Pilar ini punya detail profil seperti pola jahitan yang melambangkan profesi pemilik. Rumah pun jadi lebih personal dan juga estetik. Nah, sekarang kita masuk yuk. Seperti apa sih? Nah, jadi area lantai satunya akan menjadi area butik, tempat untuk bisnis sang pemilik. Butik ini merupakan buah manis dari perjuangan kakak beradik pemilik rumah. Perjuangan itu membuat keduanya bisa mewujudkan area butik yang mempesona ini. Kita akan menemukan meja resepsionis sekaligus tempat untuk konsultasi dengan para kliennya nanti. Pada bagian ini, didesain agar menjadi etalase untuk menampilkan karya terbaik. Konsep yang dipilih adalah modern klasik, penggunaan tone warna yang proporsional, tata lampu, dan detail profil yang minimalis membuat area ini menjadi etalase yang menawan untuk menampilkan koleksi desain yang mempesona. Di balik meja resepsionis ini terdapat ruang tunggu yang akan memanjakan mata di pengunjung butik. Diberikan sofa melingkar sehingga dapat menampung banyak orang. Di sini, para pengunjung bisa menunggu sambil menikmati koleksi desain yang lainnya. Bukan butik namanya kalau nggak ada fitting roomnya. Nah, maka dari itu diberikan beberapa fitting room sebagai fasilitas bagi klien untuk mencoba kebaya pesanannya. Fitting roomnya sendiri didesain dengan detail yang minim dan pencahayaan yang menawan sehingga akan menambah aura positif dari kebaya yang dicoba nantinya.
Tidak ketinggalan, sebagai akses sanitasi diberikan kamar mandi di area ini. Tata lampu dan material yang dipilih bikin kamar mandi terlihat ajib saat dipakai nanti. Tepat di sebelah ruang tunggu ini ada ruang meeting. Di sini nanti owner dan klien bisa membahas konsep desain kebaya yang akan dipilih dengan lebih intim. Disediakan meja panjang serta televisi sebagai fitur penunjang saat presentasi dan meeting bersama klien nanti. Ruangan ini menggunakan kaca sebagai sekat antar ruang yang memberikan perasaan ruang yang luas dan modern. Saat waktu sholat tiba, customer butik bisa beribadah di musola ini. Desain ruangan yang minimalis dengan pemilihan materialnya memberikan sentuhan natural yang sejuk dan teduh. Ditambah adanya area terbuka hijau di samping musola ini, menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati suasana segar usai ibadah. Kalau di butik tadi kita lihat hasil jadinya, nah di ruangan ini karya-karya itu akan diciptakan. Pemilik sempat cerita kalau mereka berdua memulai karirnya dari nol. Perjuangan mereka dimulai saat keduanya belajar menjahit dari sang ayah. Mereka juga sempat jadi karyawan, sampai akhirnya mereka punya karyawan sendiri. Nah, ruangan ini merupakan area produksi, tempat karya-karya pemilik dibuat dengan terampil. Di sini nantinya terdapat alat-alat menjahit untuk menghasilkan karya terbaik yang dibuat dengan sepenuh hati. Sebagai fasilitas penunjang, terdapat pantry untuk tempat membuat teh atau kopi. Diberikan juga taman di samping pantry sebagai tempat relaksasi. Gak ketinggalan juga kamar mandi sebagai kebutuhan sanitasi. Nah, ada yang tahu nggak ini ruangan apa? Cluenya di sini pemilik akan melakukan sesi foto untuk karya-karya terbaiknya. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tadi kan kita udah ngulik area butiknya, sekarang kita kulik area rumahnya yuk. Seperti yang disebut di awal, rumah ini akan ditempati oleh dua keluarga dari kakak beradik. Ikatan yang erat dari perjuangan mereka membuat keduanya memutuskan untuk tinggal di atap yang sama. So sweet banget ya. Dan beranjak ke lantai 2, kita akan melewati tangga yang ada di samping pintu masuk butik. Tepat di ujung anak tangga, kita akan melihat area gym yang berada di dekat dengan area balkon lantai 2. Di sini keluarga pemilik bisa berolahraga sambil menikmati segarnya udara pagi. Area pertama dari rumah ini adalah area ruang tamu. Ruang ini didesain dengan layout yang nyaman serta desain yang menawan. Tone warna yang dipilih dan motif marmer yang diaplikasikan membuat ruangan ini terlihat indah. Di sini tamu bisa duduk dan ngobrol dengan nyaman. Widih, masuk kita ke sini dan nyaman juga menawan. Kesan itu terlintas saat melihat tampilan kamar untuk salah satu pemilik. Penghawaan hangat serta layout yang nyaman membuat kamar ini cocok sebagai ruang private. Diberikan wall panel yang menjadi visual utama yang menawan. Terdapat juga bukaan yang mengarah ke balkon kamar ini. Sebagai fasilitas pelengkap, kamar ini memiliki kamar mandi sendiri. Di sini, pemilik bisa membersihkan diri sebelum memulai hari. Lalu terdapat musola sebagai tempat untuk ibadah berjamaah. Mihrabnya didesain dengan indah, menciptakan visual musola yang memikat mata. Di seberang musola, kita akan menemukan kamar tidur untuk orang tua pemilik. Kombinasi tone serta tata lampunya menciptakan penghawaan hangat, sehingga cocok untuk istirahat. Terdapat juga wardrobe serta meja rias yang melengkapi fitur kamar ini. Fitur lainnya adalah kamar mandi pribadi yang dapat memudahkan orang tua pemilik saat hendak membersihkan diri. Di depan kamar terdapat meja dan sofa yang mengisi area foyer ini. Area ini bisa jadi alternatif tempat bersantai bagi penghuni rumah.
Private dan comfy. Di ruang keluarga ini penghuni rumah bisa berkumpul bersama. Letaknya yang terpisah dari area publik membuat ruangan ini cocok banget buat quality time. Paduan tone dan layoutnya menciptakan suasana yang nyaman dan material marmer yang digunakan juga elegan. Keluarga pemilik bisa menghabiskan waktu bersama usai bekerja seharian. Saat jam makan tiba, semua akan berkumpul di meja makan. Konsep open plan membuat layout ruang makan terasa luas karena menyatu dengan area dapur bersih. Dapur bersihnya sendiri tampak clean dan compact. Diberikan island sebagai meja saji dan ruang untuk interaksi. Segitiga dapur yang diterapkan juga nyaman untuk digunakan oleh pemilik. Lalu terdapat kamar yang diperuntukkan bagi anak pemilik. Kamar ini tampak elok dan mewah, didominasi oleh tone netral menciptakan tampilan kamar yang elegan dan tentunya menawan. Layoutnya dibuat nyaman sehingga sang anak dapat beristirahat dengan lelap. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi, sehingga pas bangun pagi, sang anak bisa langsung mandi. Di koridor ini diberikan sebuah taman kering sebagai aksen ruang yang cantik dan area ini menjadi visual yang menarik dari rumah ini. Di sebelahnya ada kamar tidur anak yang elegan dan menawan. Tone warna gelap yang digunakan terlihat mempesona. Wall panel yang diterapkan menambahkan kesan estetik bagi kamar ini. Pencahayaan yang diaplikasikan juga terasa hangat bikin kamar ini jadi nyaman. Nah, nggak ketinggalan, terdapat kamar mandi pribadi di kamar ini. Sampailah kita di ruang terakhir dari rumah ini, yaitu kamar tidur milik sang kakak. Dan kamar ini akan menjadi muara bagi pemilik dan juga pasangannya. Kamar ini memiliki kesan hangat sekaligus indah. Detail profil pada dindingnya menjadi aksen yang cantik. Paduan tone dan tata lampunya menciptakan suasana hangat yang cocok untuk melepas penat. Motif marmer yang diaplikasikan juga menawan. Dan kamar ini juga memiliki kamar mandi sendiri dan pemilik pun bisa membersihkan diri sebelum mengakhiri hari. Berakhir sudah cerita rumah Alia garderobe, tempat harapan dijahit dengan indah. Dari rumah ini kita dapat belajar dari arti sebuah perjuangan, sehingga jangan menyerah dan terus berjuang ya. Jika Anda ingin punya rumah yang berkarakter seperti ini, ceritakan kepada kami. Kisah Anda menjadi inspirasi bagi kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu terkait solusi rumah yang lain dari kami. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.